Kita siap-siap mulai Bapak Ibu yang menyediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Kami melaksanakan kegiatan ini langsung dari Hotel Area Duta, Jakarta Pusat. Sini sudah hadir, di sebelah kanan saya adalah Sekjen KPU Republik Indonesia, Bapak Bernard Darmawan Sutrisno. Paling kanan ada Pak Direktur Politik Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga hadir sebentar lagi mungkin akan bergabung dari Sekjen Pak Sekjen Bawaslu RI. Kemudian dia tidak bisa putar-putar ya nggak apa-apa. Kemudian ada dari Dirjen Otonomi Daerah, mungkin ada dari Dirjen Bangda ya, dan kawan-kawan yang saya muliakan. Kegiatan pagi hari ini adalah lanjutan dari kegiatan hari Jumat kemarin. Tindak lanjut dari rapat hari Jumat ya. Hari Kamis yang minggu lalu merupakan tanggal 18 merupakan tindak lanjut dari rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian KPI, kemudian DKPP pada tanggal 15 Maret 2020 di DPR RI. Bapak Ibu yang saya muliakan, sengaja hari ini kami undang seluruh sekda seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang Pak Sekda, Ibu Sekda atau siapapun mewakili, kami undang dalam kapasitas, kami tahu Bapak Ibu adalah sebagai TAPD, Ketua Tim TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan secara khusus pada kawan-kawan saya seluruh jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia. Dan juga Bapeda dan jajaran lainnya yang berkenan hadir langsung, mungkin ada juga di Dinas Keuangan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Saya hendak menyampaikan kembali berdasarkan hasil rapat kerja tersebut. Pertama, tidak ada lagi opsi-opsi lain. Kami tegaskan, tidak ada lagi opsi-opsi lain. Pemerintah dan DPR RI bersama penyelenggara pemilu. Bisa didengarkan? Coba tes salah satu daerah, coba bisa jawab. Bisa. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya ulangi kembali. Pertama, kami sengaja mengundang Bapak Sekda selaku tim anggaran pendapatan daerah, tim anggaran pemerintah daerah bersama jajaran terkait, mungkin ada Bapeda, mungkin ada Dinas Keuangan atau nama lainnya.
kemudian jajaran kami Kesbangpol seluruh Indonesia. Kami lapor pada kesempatan hari ini bahwa ini adalah rapat lanjutan, tindak lanjut dari rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah memutuskan antara pemerintah dan DPR bahwa tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain pelaksanaan pilkada konsisten dengan Undang-Undang Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10 2015 dilaksanakan tahun 2024. Jadi jangan lagi ada opini-opini di daerah misalnya bahwa akan ada opsi-opsi lain. Tidak ada opsi lain. Saya tegaskan tidak ada opsi lain. Pilkada serentak dilakukan 2024 dan pemilu serentak dilakukan 2024. Rapat kerja tanggal 15 Maret 2024 dihadiri lengkap KPU RI Republik Indonesia, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Kami juga sudah minta kemarin juga KPU dan Bawaslu sudah memaparkan secara umum seluruh kesiapan dan tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Maka di sebelah kanan saya sudah hadir langsung Pak Sekjen KPU RI, nanti juga akan hadir Pak Bernard Darmawan Sutrisno di sebelah kanan saya. Kemudian nanti juga akan hadir langsung atau mungkin diwakili dari Sekjen Bawaslu RI. Sengaja kami undang dua narasumber secara khusus supaya Bapak Ibu semua terutama di pemerintah daerah bisa mendengarkan, bisa mendapat gambaran tentang persiapan-persiapan dan tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Banyak sekali hal yang harus disiapkan. Kemarin hari Minggu lalu, hari Kamis, kami sudah bicara berdialog juga dengan Bappenas RI, Pak Indra, terima kasih hadir. Terima kasih Pak Deputi. Pak Sekjen Bawaslu, silakan. Alhamdulillah di sebelah kiri saya Pak Sekjen Bawaslu RI juga sudah hadir. Jadi tugas kita pemerintah dan pemerintah daerah adalah memfasilitasi sukses pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Untuk kesempatan pertama karena saya dapat informasi bahwa Pak Deputi Pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, kalau Bappenas RI ada kegiatan setelah jam 10.30 minggu lalu juga alhamdulillah Direktur Alokasi Angkot Pembiayaan. Jadi saya mohon Pak Deputi supaya kita beri kesempatan untuk bisa memberi respon atau beberapa hal. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan lagi besok. Besok itu seluruh kementerian lembaga kami akan undang supaya baik TNI, kepolisian, aparat intelijen, kemudian Kominfo, BSSN dan seluruh yang lainnya supaya yang lainnya juga melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung suksesnya. Dari paparan di Sekjen Bawaslu minggu lalu sangat baik menurut kita. Persiapannya itu bukan tahun depan, mulai hari ini persiapannya. Jadi prinsipnya untuk mendukung sukses pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 itu sudah harus dimulai tahun ini. Tahun 2021, tahun 2022 itu sudah masuk tahapan, kemudian 2023 juga tahapan, 2024 juga tahapan, dan mungkin sebagian tahapan nanti juga melompat di 2025. Jadi praktis 2021 sampai 2025 harus disiapkan untuk penyelenggaranya, karena penyelenggara bersifat mandiri, ada sendiri, kemudian eksternalnya kita ini semua pemerintah dan tentu juga masyarakat harus disiapkan supaya 2024 ini berjalan lancar. Untuk itu mohon izin Pak Sekjen Bawaslu, kemudian Pak Sekjen KPU RI, kami beri kesempatan dulu Pak Deputi Pendanaan Bappenas RI, Bapak Dr. Insinyur Leonard Tampubolong MA. Kepada Pak Deputi kami persilahkan.
Pada Putih, Penas. Selamat pagi Bapak Ibu. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Bisa kedengaran Pak? Bisa, silakan Pak. Ya. Karena saya baru dapat undangannya ini dari tadi jam 9 Pak. Jadi mudah-mudahan saya bisa dapat. Dan baru saya karena Bapak kirimnya ke pusatnya baru nyampaikan tadi pagi. Besok-besok saya japri Pak Donald. Saya paham ini teman bikin sebentar saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu aja Pak. Siap. Silakan Pak, silakan Pada Putih. Pak, tadi saya sudah ngirim bahan, bisa dibuka panitianya? Halo? Bisa dibuka nggak Pak? Saya tadi udah ngirim bahan. Halo? Maaf Pak, tadi saya udah ngirim bahan. Apakah bisa? Siap lagi disiapin Pak, baru Bisa di-share? sedang proses. Lagi proses Pak. Langsung sambil ngomong aja Pak Pada Putih. Oke. Saya kira gini Pak. Jadi di dalam dari sisi perencanaan tentu saja kita punya agenda dan proses perencanaan penganggaran setiap tahunnya yang sebetulnya sudah rutin kita lakukan. Di bulan Desember ini kita melakukan evaluasi bulan Desember yang lalu, dan bulan Januari itu adalah kita melakukan analisa kebijakan dan prioritas pembangunan. Untuk bulan Februari kita melakukan review kebijakan dan prioritas pembangunan, review angka dasar, dan dalam bulan yang sama kita juga melakukan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kesetiaan anggaran bulan Februari. Dan bulan Maret ini kita sudah menyusun rancangan awal RKP dan surat bersama pagu indikatif. Nanti bulan-bulan selanjutnya kita akan melakukan musrembang segala macam. Dan bulan Mei itu kita melakukan pembicaraan pendahuluan DPR, yaitu terkait dengan permen rancangan RKP dan KMPPKF. Bulan Juni ini saya menceritakan sedikit. Bulan Juni itu kita akan keluarkan Perpres RKP dan surat bersama antara Menteri Keuangan dengan Bappenas terkait dengan panggung anggaran. Bulan Juli kita menyusun nota keuangan dan RAPBN. Bulan Agustus pembahasan dengan DPR terkait dengan RUU APBN. Dan DIPA itu baru dikeluarkan bulan Desember, termasuk pemutaran RKP-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari mulai Desember sampai bulan Maret itu adalah proses pengusulan tahap awal. Diutamakan untuk prioritas dan kegiatan yang berlanjut berdasarkan hasil evaluasi dan penekanan RKP. Sedangkan dari bulan Maret sampai bulan Juni itu proses pengusulan lanjutan. Fokus pada penguatan penekanan RKP maupun arahan sidang kabinet terkini. Dan bulan Juli sampai Oktober itu adalah proses finalisasi dan pengakomodasian hasil kesepakatan pemerintah dan DPR. Jadi kalau ada saran usul saya sampaikan, inilah kira-kira schedule yang akan kita punya untuk setiap tahunnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, next. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tema dan prioritas nasional RKP tahun 2022. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu saja. Ini temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kenapa seperti itu? Karena saat ini setelah pandemi kita masih dihadapkan pada hal yang sama. Walaupun kita harus memikirkan pemilu sejak dini, tapi ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, penekanan sekarang masih pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk tahun 2022. Tentu saja ini sesuai dengan yang ada di RPJM, ini tetap tentu saja mengacu pada prioritas 7 prioritas nasional yang sudah ditetapkan di dalam
RPJM tahun 2020 tahun 2024. Coba next. Next. Ini saya sebagai informasi saja sebelum saya masuk ke pemilu nanti. Jadi di sini ada beberapa sasaran bangunan RKP tahun 2022. Itu pertumbuhan ekonominya 54 sampai 6, tingkat penganggurannya 5,5 sampai 6,2, rasio Gini-nya antara 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusianya 70,44 sampai 73,48. Dan selanjutnya terkait dengan penerusan emisi gas rumah kaca, nilai tukar nelayan, dan tingkat kemiskinan. Ini adalah target kita untuk tahun 2022. Coba di next. Next Bapak Ibu. Dan di dalam tahun 2022 ini, karena tadi fokusnya masih terkait dengan ekonomi dan reformasi struktural, kita memang masih penekanannya ada major project. Seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang di dalam RPJM itu ada 42 major project. Tetapi tidak setiap tahun semuanya ditekankan. Di dalam tahun 2022 ini ada empat major project yang ditekankan, yaitu yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan jaminan pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dan keempat adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi. Ini kira-kira isi RKP tahun 2022. Next. Next. Tolong lanjutkan. Ini lewatkan saja clearing RKP. Saya mau langsung saja nih usulan kebutuhan pendanaan pemilu tahun 2024. Saya pikir ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman di dalam rapat yang pada 18 Maret 2021. Walaupun saya nggak ikut, saya dilaporkan oleh direktur saya bahwa kira-kira seperti ini Pak. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun pemilunya 2024, persiapannya sudah harus kita lakukan dari sekarang. Kalau enggak nanti semuanya kita akan kaget. Kalau kita lihat persiapan pelaksanaan pemilu dan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah simulasi tahapan atau kesiapan pelaksanaan pengawasan tahapan. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih. Yang ketiga, SDM pelaksana dan pengawasan. Keempat, sarana dan prasarana. Kelima, anggaran. Dan keenam adalah teknologi informasi data atau perhitungan suara dan pengawasan. Jadi kita lihat di sini yang diusulkan itu adalah sumber pendanaannya itu cukup besar. Kalau kita perhatikan di sini, yang bersumber dari APBN, tahun 2021 anggaran yang diusulkan. Yang ke tahun 2022 sebesar 13 triliun, 2023 sebesar 24 triliun, 2024 sendiri pada tahun pemilu itu sebesar 36 triliun, dan tahun 2025 itu 3 triliun rupiah. Dengan demikian, totalnya itu kira-kira sebesar 86,2 triliun rupiah. Ini kemarin yang saya dapatkan dari sumber dari KPU. Sedangkan dari Bawaslu sendiri, di sini ada juga hal-hal yang akan dilakukan oleh Bawaslu, yaitu untuk masing-masing 2022, 2023, 2024, di mana untuk totalnya tahun 2022 itu sebesar 2,6 triliun, 2023 6,5 triliun, dan 2024 sebesar 5,7 triliun. Perlu kita perhatikan di sini bahwa anggaran ini sebetulnya belum termasuk kebutuhan pendanaan untuk instansi pusat lainnya, antara lain Kemendagri serta Kemenhan dan Polisi untuk pengamanan. Mencermati usulan anggaran ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu sebagai penutup di sini, kita kondisi keuangan kita sekarang masih sangat terbatas, terutama karena ada pandemi. Jadi memang perhatian kita masih lebih banyak terpusat bagaimana untuk mengatasi pandemi ini dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Sekalian kita bisa mendorong perekonomian kita untuk bergerak supaya tidak terpuruk, supaya tidak tetap dalam kondisi yang tidak baik. Oleh sebab itu memang perhatian kita, seperti Bapak Ibu lihat tadi, itu adalah tema kita masih arahnya adalah reformasi ekonomi dan perbaikan struktural. Oleh sebab itu, untuk pemilu ini masing-masing usulan itu perlu dirinci pemanfaatannya. Tentu saja kita perlu mempertimbangkan kewenangan antara kementerian lembaga dan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kita perlu melakukan efisiensi dan efektivitas
Karena kita seperti yang saya katakan tadi, kita ada dalam kondisi ini keuangan negara yang sangat terbatas, di mana pajaknya sangat terbatas, penerimaan negara sangat terbatas, dan kita pengeluarannya cukup besar karena adanya pandemi ini. Kita yang ketiga, kita perlu untuk memperhatikan tahapan pemilu dan kondisi pandemi ini. Jadi Bapak Ibu untuk mensinkronkan ini perlu koordinasi yang kuat antara kementerian lembaga kementerian dan lembaga. Dan hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh teman-teman dari Kemendagri sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintah dalam negeri. Yang kedua, Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan itu akan melakukan verifikasi serta perhitungan pengalokasiannya, dan mulai saat ini kita sudah lakukan Bapak Ibu. Yang ketiga, pengakomodasian akan dilakukan dalam tahapan perencanaan penganggaran. Jadi kita akan lihat Pak DAT sebesar berapa, nanti ada usulan untuk pagu anggaran, dan nanti akhirnya kita putuskan di dalam alokasi anggaran pada bulan November, dan sebelum kita masukkan kembali menjadi DIPA. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa sampaikan sebagai yang terkait dengan sebagai gambaran singkat dari rencana pembenahan pemilu tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Responnya ternyata cepat sekali, walaupun nggak hadir tanggal 18 Pak Deputi, Pak Dr. Insinyur Leonard Tabubolong, MA. Mohon maaf Pak kalau salah namanya. Inilah Pak Deputi kita Pak yang punya uang seluruh Indonesia dulu ini. Kita lihat betul kondisi negara kita, jelaskan. Hanya memang kami sengaja sampaikan Pak Deputi, karena kelihatannya memang kan kemarin kan diskursusnya masih macam-macam. Masih ada ngusul 22, 23. Nah sekarang kan sudah diputuskan bahwa Pilkada 2024, Pemilu 2024. Nah ternyata dari sisi perencanaan anggaran kelihatannya baik di pusat maupun daerah belum kita memang lihat secara baik. Nah kemarin pas tanggal 15 Pak Sekjen KPU RI yang sebelah kanan saya, kemudian Pak Sekjen Bawaslu RI sebelah kiri saya Pak Gunawan. Nah sudah sampaikan kebutuhan pembiayaan mulai tahun ini apa, tahun 2022 karena tahapan sudah masuk, 2023, 2024 bahkan 2025 karena kemungkinan 2025 juga ada tahapan yang masih berlangsung, misalnya karena bulan 11 pilkadanya kalau ada sengketa berarti kan lanjut lagi di 2025. Ada yang disiapkan melalui APBN, ada yang disiapkan melalui APBD. Nah, besok pada Putih saya mohon izin, kami sengaja mengundang seluruh KL besok. Besok jam 9, seluruh KL. Jadi TNI, Polri, Aparat Intelijen, kemudian Kominfo, BSSN, seluruhnya Pak. Mungkin, karena tentu kita bukan hanya mau melakukan demokrasi prosedural, kita juga mau ini berkualitas. Mungkin kementerian-kementerian yang lain juga kita ikutkan gerakan bersama-sama masyarakat supaya dalam sejarah pemilu dan pilkada serentak yang merupakan sejarah pertama kali sejak tahun 55 Indonesia merdeka, itu baru pertama kalinya akan kita lakukan di tahun 2024. Bisa dibayangkan kalau ini tidak disiapkan secara baik penyelenggara maupun masyarakat dan instansi lain, pemilu ini bisa juga dan pilkada ini bisa bermasalah. Praktek beberapa negara juga kita lihat, masih Myanmar Pak ya, Myanmar. Bagaimana sebuah pemilu tidak dikelola secara baik, hari ini terjadi macam-macam, dan di praktek beberapa negara tentu sejarah yang menunjukkan ada banyak masalah. Rencana-rencana besar yang sudah kita rancang bisa hancur seketika. Ketika ini kita tidak siapkan secara matang. Jadi jangan terjadi ledakan di 2024 kalau kita tidak sisir mulai dari sekarang. Tentu kami sangat memahami apa yang dimaksud oleh Pak Deputi Pendanaan Bappenas RI bahwa memang kondisi negara kita tidak terlalu baik. Kita fokus pandemi dan menangani pemulihan ekonomi. Namun kewajiban kami adalah menyampaikan bahwa ini adalah ketentuan konstitusi yang harus kita laksanakan, dan mau tidak mau harus kita mulai dari sekarang, apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Untuk itu kami persilakan kesempatan pertama, sahabat kami, senior saya ini Pak Dr. Gunawan, Sekjen Bawaslu RI, silakan.
Terima kasih Pak Dirjen Polpum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Negeri, yang saya hormati Sekjen KPU, yang saya hormati Deputi Pendanaan Bappenas, yang saya hormati seluruh hadirin yang ada di ruangan Zoom meeting ini, yang saya hormati dan saya banggakan para sekda provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kepala badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Sudah. Pak Sekda juga. Terus yang saya hormati Sekda provinsi dan kabupaten kota dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pagi ini. Pertama, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semuanya sadar bahwa baik di pusat maupun juga di daerah, fiskal masing-masing, fiskal nasional dan juga fiskal daerah itu turun begitu drastis. Untuk itu saya mengapresiasi kepada Dirjen Polpum yang menginisiasi dari awal persiapan untuk Pilkada 2000, Pemilu Nasional dan juga Pilkada 2024. Kenapa ini menjadi penting untuk hari ini kita persiapkan dengan baik? Tujuannya tidak lain adalah karena korelasi anggaran pendapatan belanja negara dan juga APBD itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga kalau kita bahasnya adalah di akhir tahun, itu kita khawatirkan nanti kita belum siap. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan bukan APBN-nya, tetapi justru saya akan fokus kepada APBD. Kenapa? Untuk APBN, persiapan pemilu nasional, saya orang yang sudah cukup panjang mengikuti pemilu, dan saya orang yang sangat percaya betul dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa anggaran pilkada, anggaran pemilu nasional, insya Allah tanpa kita pikirkan sudah dipikirkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, insya Allah seperti itu. Namun untuk APBD, sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden sudah memutuskan tidak akan ada perubahan undang-undang baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Artinya, anggaran pilkada 2024 jika sampai akhir 2023 tidak ada perubahan undang-undang 10, berarti anggaran pilkada tetap dibiayai oleh dana hibah yang bersumber dari APBD. Pengalaman-pengalaman yang lalu, bahkan 2020, APBD ini ada yang lancar. Saya apresiasi bagi Pemda yang memberikan dana hibahnya lancar. Tetapi juga ada yang daerah-daerah yang memang kita maklumi karena dana fiskalnya berkurang atau kecil, sehingga dana hibahnya itu tersendat. Artinya tidak sesuai dengan tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri. Bahkan di 2000, saya ingat betul, di 2015, 2017, 2018 itu banyak dana hibah yang tidak sampai
hari H saja itu ada yang belum 100%. Itu terjadi. Sehingga hari ini sengaja saya akan sampaikan bahwa mengingat fiskal daerah itu sangat menurun, sehingga untuk persiapan Pilkada 2024 alangkah lebih baik kalau dari tahun 2021 ini, mungkin nanti di perubahan APBD, kita sudah mencicil, mempersiapkan sedikit demi sedikit nanti untuk persiapan Pilkada 2024. Ini strategi yang menurut saya sangat bagus, supaya kita tidak lupa bahwa pembangunan di Indonesia itu bukan hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan demokrasi juga perlu kita pikirkan bersama-sama. Ini harapan saya seperti itu. Baik, saya lanjutkan bahwa sebagai gambaran, ini sebagai gambaran anggaran pilkada di 2017, 2018, dan 2020. Itu bisa kita lihat sama-sama bahwa di 2017 belum menghabiskan kecil karena memang pesertanya kecil. Ini untuk pengawasan pemilu ya. Itu hanya 814 sekian miliar. Sedangkan di 2018 3,6, dan di 2020 karena tambahan COVID, ada tambahan COVID yaitu sejumlah 276. Ini sebagai gambaran yang untuk seluruh Indonesia. Artinya nanti di 2024 sejumlah 514 itu sudah bisa kita perkirakan. Kira-kira nanti 2024 membutuhkan anggaran berapa di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Mungkin ada karena inflasi ada kenaikan, tetapi perlu saya ingatkan bahwa karena keserentakan di 34 provinsi, tentunya pasti akan ada pengurangan. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Sekda, bahwa karena 34 provinsi itu juga akan ada pilgub, dan di dalam pilgub itu ada pilkada, tentunya merging anggaran itu akan membuat efisiensi. Itu sebagai gambaran perlu saya sampaikan seperti itu. Lanjut. Ya, ini proyeksi saja. Bawaslu kemungkinan itu sekitar 8 triliun, 8,2. KPU kemarin di RDP 26,2 ya Pak Benat ya. Ya, ini sebagai gambaran. Tapi nanti prakteknya berapa, jumlahnya dan sebagainya nanti kita akan lihat. Lanjut. Ya, saya berpendapat bahwa memang biaya pilkada itu mahal. Mengapa? Karena posisi pilkada dan juga sebetulnya pemilu nasional yang sekarang sedang dirancang oleh KPU itu masih dilakukan secara manual. Kita bisa lihat di setiap tahapan itu semuanya manual. Sebagai contoh, KPU harus mempersiapkan surat suara, itu kertas, dan bahkan formulir juga kertas. Ini semuanya manual yang membutuhkan biaya banyak, dan bahkan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan green election gitu ya, itu tidak mendukung. Gitu. Artinya kita membutuhkan kertas, otomatis kita membutuhkan pohon dan sebagainya untuk sebagai pembuat kertas dan sebagainya. Ini memang perlu kita pikirkan bersama-sama bagaimana supaya
pilkada itu tidak manual, pilkada itu bisa secara elektronik. Walaupun undang-undangnya sampai sekarang belum mendukung, tetapi mungkin tetap kita di era digitalisasi perlu kita pikirkan bersama-sama. Terus biaya logistik, pengiriman, bahkan KPU juga harus memikirkan gudang, sementara sampai sekarang juga pemerintah belum bisa menyediakan seluruh KPU itu punya gudang. Ini kan menjadi catatan, menjadi biaya mahal, dan penting untuk kita pikirkan kalau pilkada itu by elektronik. Saya ingat betul pelaksanaan pemilu di Amerika ya, saya kebetulan ikut ke sana gitu, tetapi banyak kemarin kita juga bisa lihat 4 tahun yang lalu itu dilakukan secara elektronik sangat efisien sekali. Nah, mungkin di Indonesia itu bisa kita lakukan dengan catatan peraturan undangan nanti sudah mendukung, dan kondisi daerah yang harus sudah terjangkau oleh internet. Ini menjadi penting karena kalau listrik pun belum ada, ya bagaimana bisa melaksanakan. Saya memikirkan apa nggak mungkin kita lakukan e-voting, e-rekap, tapi dengan catatan jaminan keamanan tinggi gitu ya. Tidak by internet, tetapi by jaringan tersendiri. Nah, ini karena by internet rawan sekali untuk di-hack. Di Amerika, setahu saya tidak menggunakan internet, tetapi punya jaringan tersendiri, sehingga keamanan itu terjamin. Nah, untuk di Indonesia, memang kita sadar tidak bisa untuk seluruhnya, belum bisa. Tetapi mungkin di kota-kota, misalkan kota Batu atau kota Medan yang lingkupnya kecil, kita bisa parsial gitu. Kita bisa parsial, ya memang tidak bisa seluruhnya, tetapi kita perlu mencoba untuk di daerah-daerah perkotaan yang memang sudah terjangkau sarana prasarana yang memadai. Jadi harapan saya asosiasi Pemda itu mencoba menginisiasi mungkin kerjasama dengan BPT atau pengembang-pengembang yang lain tentunya nanti sesuai dengan arahan KPU gitu ya, karena KPU yang punya kewenangan untuk menilai dari si IT itu layak atau tidak. Itu ke depan perlu kita pikirkan bersama dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas daripada pilkada dan juga pemilu. Itulah gambaran yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, karena keprihatinan saya terhadap fiskal daerah yang karena COVID-19 itu membuat menurunkan fiskal tersebut, sehingga kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sedini mungkin, agar pelaksanaan Pilkada 2024 yang menurut undang-undang itu penghitungnya harus dilangsungkan di bulan November. Mundur 12 bulan, itu harus sudah kita mulai tahapan Pilkada tersebut. Di luar ini, mumpung ketemu dengan teman-teman Sekda seluruh Indonesia, saya perlu mengingatkan pertama dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin dan juga hari ini akan dibacakan, ada beberapa daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kami mohon bantuan kepada daerah-daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Di Papua ada 2, Kalimantan Selatan cukup banyak, walaupun tidak seluruhnya, tapi cukup banyak. Ini mohon dukungan anggaran dan juga kesiapan Pemda dalam rangka mengawal pemungutan suara ulang tersebut.
Yang kedua, saya mendapatkan laporan Pak Sekda, baik provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia, bahwa tadi Pak Dirjen Polkom sudah menyampaikan bahwa tahapan pemilu nasional itu sudah akan, jadi tidak ada hentinya kita akan melaksanakan tahapan pemilu. Bahkan jika nanti KPU mengusulkan 30 bulan, itu berarti di 2021 ini sudah mulai tahapan. Tetapi kalau 20 bulan, itu Juli 2022 kita sudah melakukan tahapan pemilu. Nah, pemilu nasional. Saya mendapatkan laporan dari teman-teman kasek saya baik di provinsi maupun kabupaten kota, ada beberapa daerah yang menarik pegawai negeri sipilnya Pemda yang sekarang posisi dipekerjakan di Bawaslu. Saya mohon dengan sangat Pak Sekda, mohon bantuannya. Kiranya pemilu mohon dengan sangat untuk tidak dilakukan penarikan. Bahkan kalau memang sesuai dengan kebijakan BKN pegawai negeri sipil tersebut harus bermutasi ke Bawaslu, saya prinsipnya siap untuk menerima anak buah Bapak Ibu sekalian untuk pindah status kepegawaiannya ke Bawaslu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen KPU, Sekjen Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Dr. Gunawan. Saya kira gambaran dari Pak Sekjen Bawaslu RI sangat baik. Rupanya kita tahun ini ya melaksanakan dua. Satu persiapan, tapi memang Pak Deputi mohon izin dan teman-teman Sekda seluruh Indonesia, Bapak Ibu, memang mendukung sukses pilkada pemilu ini bukan hanya tahapan, justru yang non tahapan juga menjadi salah satu kunci sukses. Kalau sudah masuk tahapan ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain kita, sudah habis energinya kita bermain di seluruh tahapan yang sudah terikat dengan waktu-waktu itu. Nah, justru yang di luar tahapan ini juga menjadi bagian penting yang harus kita siapkan secara baik dan matang. Untuk itu saya persilakan Pak Sekjen KPU RI, tentu kawan saya dari Dirjen Keuangan Daerah mudah-mudahan juga hadir, kawan-kawan dari Kementerian Keuangan juga saya tahu ada yang monitor hadir juga. Hari ini memang diskusi nanti tidak panjang, paling tidak hari ini kita mendengarkan gambaran dari penyelenggara seluruh instansi terkait, unit terkait baik pusat maupun daerah menyiapkan diri secara baik dari sekarang. Besok kami lanjutkan lagi dengan seluruh kementerian lembaga di tingkat pusat. Kami persilakan Bapak Sekjen KPU RI. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Dirjen Polkom, saya hormati Pak Sekjen Bawaslu, yang saya hormati Pak Deputi Pendanaan Bappenas, serta yang saya hormati Ibu Bapak Sekda, Kepala Bapeda, Kesbang Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir melalui daring, serta Ibu Bapak pejabat utama dari kementerian lembaga yang hadir baik secara daring maupun luring. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Dirjen Polkom, Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi acara dari sejak hari Kamis atau Jumat, terus hari ini dan juga besok, dalam rangka persiapan untuk penyelenggaraan momentum demokrasi yang sangat kolosal, yaitu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Saya memang minta waktu sedikit Pak Dirjen, Pak Sekjen, untuk bisa menjelaskan secara detail kepada Ibu Bapak, baik Kementerian Lembaga maupun rekan-rekan di pemerintah daerah.
sebelum saya menyampaikan presentasi saya secara detail ini, saya mungkin minta waktu sedikit, coba share ada video yang ingin saya sampaikan. Ini memang tidak ada kaitan langsung dengan pemilu, tapi ini menjadi perspektif kita bersama. Silakan. Baik, ini adalah mungkin Ibu Bapak melihat bahwa apa kaitannya video ini dengan persiapan pemilu dan pilkada. Ini saya hanya memberi gambaran bahwa dalam video tadi dan juga dengan lagu tadi, bahwa begitu indahnya kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, alamnya, budayanya, dan juga pembangunannya, ini adalah sesuatu yang bisa kita ini adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Begitu indahnya tadi. Dan ini adalah pertaruhannya adalah pada saat pemilu dan pilkada 2024. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena 2024 dengan pemilu dan pilkada serentak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, merupakan pesta demokrasi pertama secara kolosal. Ini adalah menjadi potensi bagi para disintegrator untuk membuat terpecah belahnya negara kita. Oleh karena itu, saya mohon dan juga kita semua bisa bersama menjaga ini menjadi warisan bagi anak cucu kita. Lanjut ke presentasi, silakan. Baik, Ibu Bapak, presentasi saya hari ini, saya memberi judul Kesiapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Lanjut. Outline yang bisa saya sampaikan adalah pertama terkait dengan persiapan KPU ada 6 hal, kemudian juga dukungan pemerintah daerah yang coba kami petakan itu ada 5 hal, serta yang terakhir adalah tantangan dan potensi masalah yang bisa terjadi apabila kita tidak mengelola dengan baik persiapan dan juga pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada sejak dini. Lanjut. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh KPU yaitu pertama kita melakukan simulasi terhadap tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dasar hukum pelaksanaan simulasi yang kami lakukan adalah 2 undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang pemilihan umum, kemudian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pertama, dasar simulasi untuk Undang-Undang 7 2017. Minimal ada 4 norma dalam undang-undang ini yang menjadi pijakan KPU dalam menyusun tahapan. Pertama, pasal 167 ayat 2. Ini disebutkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu, baik itu pemilu legislatif, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pemilu presiden, ditetapkan dengan keputusan KPU. Artinya, hari H nanti akan ditetapkan melalui peraturan KPU. Kedua adalah pasal 167 ayat 3. Dalam KPU menetapkan hari H ini, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Kemudian pasal 167 ayat 6, tahapan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya misalnya ketika pemungutan suara bulan Februari atau bulan Maret 2024 ditarik 20 bulan ke belakang, disitulah dimulai tahapan pertama. Itu akan nanti ditetapkan melalui PKPU terkait jadwal dan tahapan. Dan ketiga adalah, dan keempat adalah pasal 167 ayat 7, bahwa penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhir masa Pasal 167 ayat 7 ini terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, presiden dan wakil presiden terpilih itu sudah ada, wajib sudah ada sebelum 14 hari akhir masa jabatan presiden dan wakil presiden. Itu menjadi dasar bagi KPU menyusun tahapan, program, dan jadwal dan tahapan untuk pemilu 2024. Sedangkan untuk pemilu atau kepala daerah atau pilkada, dasarnya adalah pasal 201 mengatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Jadi kalau untuk pilkada sudah dikunci dalam undang-undang pilkada bahwa pelaksanaannya di bulan November 2024. Oleh karena itu, dalam kami menyusun simulasi, harus disinkronkan antara tahapan pemilu dan pilkada yang sama-sama dilaksanakan tahun 2024. Lanjut. Dalam simulasi tahapan yang kami lakukan, itu pemilihan umum untuk DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, kami mencoba ada dua alternatif, yaitu di bulan Februari atau bulan Maret 2024. Pertimbangan kami hari H atau pencoblosan untuk Pileg dan Pilpres di Februari atau Maret yaitu, pertama, ini kaitannya dengan Pilkada yang bulan November, yaitu ketika kita pencoblosan di bulan Februari atau Maret, maka partai politik memiliki cukup waktu menyiapkan syarat pencalonan untuk pemilihan di November 2024. Kalau pencoblosannya di bulan April sebagaimana kita lakukan di selama ini pemilu, maka akan menghasilkan anggota DPRD kabupaten dan kota dan provinsi itu sekitar bulan Agustus atau awal September. Sedangkan tahapan untuk pilkada pencalonan itu sudah di akhir Juli atau di awal Agustus, sehingga kami menarik mundur untuk pemungutan suaranya untuk Pileg dan Pilpres itu di Februari atau Maret, sehingga bisa menghasilkan anggota DPR dan DPRD yang menjadi basic untuk pencalonan pilkada itu sudah dimulai di bulan. Dan pertimbangan kami yang lainnya adalah proses administrasi anggaran itu di awal tahun sekitar Januari biasanya tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga kondisi cuaca sebagaimana kita alami di awal-awal tahun Januari itu banyak hujan, curah hujan yang cukup tinggi dan juga bencana alam lainnya. Dan juga memperhatikan hari libur keagamaan di bulan Januari itu banyak hari libur. Kemudian juga untuk Pilkada 2024, kami punya pengalaman untuk persiapan, misalnya di tahun 2018, itu Pilkada 2018 itu memiliki waktu 12 bulan untuk persiapan. Kemudian
untuk Pileg dan Pilpres 2019 ada 20 bulan, dan juga pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga kami meminta kepada pemerintah dan juga DPR, ketika tahapannya 20 bulan dari hari H ditarik mundur, maka persiapan kami minta penambahan 10 bulan untuk persiapan. Ketika dihitung 10 bulan dan juga tahapan 20 bulan, artinya 30 bulan kita tarik mundur dari hari H pemungutan suara, maka sejak Juni 2021 kita sudah mulai kegiatan pelaksanaan tahapan pilkada. Lanjut. Ini adalah simulasi yang coba kami susun dengan asumsi pemungutan suara di bulan Maret 2024 untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif. Ini sudah kami ini di bulan Maret 2024, jadi kita tarik mundur 20 bulan. Artinya di bulan Juli 2022 Maret itu sudah dilaksanakan tahapan pertama sesuai Undang-Undang 7 2017, yaitu perencanaan dan program anggaran. Ini adalah tahapan pertama di bulan Juli 2022 apabila kita tarik mundur 20 bulan. Sedangkan persiapan tadi yang saya sampaikan 10 bulan ditarik dari bulan Juli, itu sekitar bulan Agustus kita sudah mulai persiapan untuk 2021. Ini adalah gambaran untuk tahapan simulasi, ini baru simulasi, menunggu nanti persetujuan DPR dan pemerintah terkait dengan peraturan KPU tentang jadwal dan tahapan. Jadi alternatifnya Februari dan Maret, ini adalah dengan asumsi bulan Maret 2024 untuk pemungutan. Lanjut. Sedangkan ini adalah simulasi untuk Pilkada 2024 dengan pemungutan suaranya yang sudah dikunci di Undang-Undang Pilkada, yaitu di bulan November tahun 2024. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kita tarik mundur ketika di bulan Agustus 2024, Ibu Bapak bisa melihat, ini adalah pendaftaran pasangan calon. Artinya di Agustus 2024 itu sudah harus ada anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi hasil pemilu tahun 2024 yang ketika tidak ada anggota DPRD belum terpilih, maka akan terjadi pergeseran tahapan di Pilkada 2024. Lanjut. Ini adalah simulasi ketika Pilpres itu 2024 terjadi 2 putaran. Ini adalah simulasi kita, yaitu ketika 20 putaran maka akan dilangsungkan pemungutan suara dan penghitungan di putaran kedua, di Pilpres 2 putaran dengan pelaksanaan pilkada untuk 2024. Artinya akan semakin banyak irisan, namun inilah yang kami sampaikan bahwa kami membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan yang merupakan tahapan serentak dan juga banyak irisan yang bisa terjadi. Lanjut. Ini mungkin nanti kita akan share. Ini adalah irisan-irisan antara pilkada dan juga pemilu 2024. Kami sudah petakan dengan simulasi yang kami sampaikan tadi. Misalnya di bulan November sampai Desember 2023, tahapan apa yang terjadi irisan, Januari 2024, kemudian per bulan kita sudah coba petakan. Ini nanti kami akan sampaikan ke Ibu Bapak, stakeholder, baik di pusat maupun di daerah, kepada Ibu Bapak Pemda, agar supaya ini menjadi antisipasi kita bersama. Lanjut. Persiapan kedua yang dilakukan KPU tadi adalah terkait dengan simulasi tahapan. Yang kedua adalah yang telah dilakukan KPU adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. KPU sudah melaksanakan pemutaran data pemilihan berkelanjutan yang non pilkada pada tahun 2020 yang melibatkan 25 provinsi, 205 kabupaten kota, 2.988 kecamatan, dan 36.000 sekian desa kelurahan yang tidak masuk dalam
270 pilkada di tahun 2020 dengan jumlah pemilih 89 juta mata pilih. Kemudian KPU juga sudah melaksanakan pemungutan data pemilih di tahun 2020 yang melibatkan 32 provinsi dan 309 kabupaten kota dan sekian kecamatan dan 46.000 desa kelurahan yang melaksanakan pilkada serentak, artinya dengan posisi jumlah pemilih 100 juta sekian. Artinya telah dilakukan pemutaran data pemilih di 189 mata pilih. Pemutahiran data pemilih ini menjadi sangat penting karena ini basic untuk kita bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan baik. Kita mengambil contoh di depan mata yang baru terjadi, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pilkada. Itu banyak daerah yang di PSU-kan atau pemungutan suara ulang. Bahkan untuk Nabire itu dimulai dari pemutahiran data pemilih. Untuk Nabire, untuk seluruh TPS di Kabupaten Nabire itu putusan MK. Ini menunjukkan bahwa pemutahiran data pemilih itu menjadi penting dalam kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara baik. Karena hasilnya nanti, apapun hasilnya itu akan kembali ke berapa data pemilih, karena menyangkut hak warga negara yang dijamin oleh ketika ini tidak terlayani dengan baik, maka pemilu kita bisa dianggap tidak demokratis dan tidak sesuai dengan konstitusi. Di tahun 2021, KPU juga melaksanakan pemutaran daftar pemilih berkelanjutan di seluruh provinsi, yaitu di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Lanjut. Kesiapan kita juga di KPU terkait dengan sumber daya manusia. Saat ini di sumber daya manusia di KPU ada dua, yaitu komisioner KPU baik di tingkat pusat sampai dengan kabupaten kota serta badan ad hoc, serta aparatur sipil negara atau ASN di sekretariat KPU dari tingkat pusat sampai dengan Satker kabupaten kota. Jumlah komisioner KPU yaitu KPU RI yang existing sekarang 7 orang, kemudian KPU provinsi 190 orang, KPU kabupaten kota 2.570. Ini adalah badan yang permanen, 5 tahun sekali dipilih komisioner, mulai dari KPU RI sampai kabupaten kota, jumlahnya 2.767. Sedangkan badan ad hoc ini adalah mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat TPS. PPK itu sebanyak 36.000 orang, PPS atau desa kelurahan sebanyak 250.000 orang, dan KPPS itu pada saat hari H yang memiliki masa kerja 7 bulan itu sebanyak 7.380.000 orang. Dari posisi sumber daya manusia KPU ketika hari H untuk komisioner dan badan ekor ini adalah pekerjaan yang tidak mudah karena semua aparatus baik komisioner yang permanen maupun badan ad hoc ini harus melakukan satu aktivitas, satu gerakan dengan pola yang sama. Karena ketika ada sedikit yang bergeser dari ketentuan, maka pilkada atau pemilu bisa dikatakan gagal atau menjadi gugatan pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua adalah ASN sekretariat, yaitu jumlahnya sekarang adalah 14.578 orang yang general, yang status pegawainya organik ada 491 orang, yang dipekerjakan 20, jumlah PNPN 292, jumlah 803 orang. Di provinsi ada 1.700 orang, di kabupaten kota ada 12.071 orang. Ini juga yang menjadi permasalahan tidak hanya di Bawaslu, tadi Sekjen Bawaslu menyatakan tadi bahwa memohon kepada Ibu Bapak Sekda, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang pegawainya saat ini dipekerjakan di penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu, ada beberapa penarikan secara tiba-tiba. Kami mohon ada diskusi dengan kami dulu terkait dengan penarikan ASN yang dipekerjakan dari Pemda ke penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Ini hanya dalam rangka supaya persiapan kita untuk pemilu tidak terganggu dengan dukungan sumber daya manusia. Lanjut. Sarana dan prasarana.
Pemetaan kami terhadap kondisi sarana dan prasarana adalah pertama gedung kantor. Gedung kantor yang dimiliki KPU itu baru 241, kemudian pinjam pakai 253 dan sewa 55. Sedangkan gudang ada 274 milik KPU, pinjam pakai 144 dan sewa 105. Padahal idealnya adalah gudang itu seluruh satker di kabupaten kota sebanyak 514 harus memiliki gudang sendiri. Karena ini terkait dengan logistik pemilu dan juga adalah surat suara hasil pemilu. Karena ketika ini ada pembukaan kotak suara atau suara ini kotak suara yang ada surat suaranya hilang, ini menjadi gugatan dari para pihak. Contoh yang di depan mata adalah hasil MK kemarin, PHPU MK kemarin. Ada beberapa daerah yang dibuka kotak suaranya tanpa sesuai prosedur ataupun hilang kotak suaranya, itu diulang pemilunya, pilkadanya oleh MK. Saya nggak bisa bayangkan ketika memang nanti KPU ini tidak memiliki gudang di tingkat kabupaten, padahal pemilu 2024 untuk Pilpres dan Pileg itu belum selesai misalnya di Juli, sudah persiapan masuk pilkada, hilang surat suaranya, digugat dan diulang, ini tidak ada pilkada nanti. Nanti bisa berbahaya bahwa 514 kabupaten kota dan 34 gubernur pilkadanya, ini menjadi sesuatu yang saya bisa bayangkan karena terkait dengan disintegrasi dan kedaulatan NKRI. Kemudian dengan alat transportasi operasional, ini kami mohon dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam kami melakukan pekerjaan, persiapan dan pelaksanaan tahapan nanti. Kita membutuhkan mobilitas dari komisioner maupun sekretariat di KPU di seluruh tingkatan. Lanjut. Ini anggaran yang sudah kami sampaikan di beberapa kesempatan baik RDP maupun rakor kita, yaitu bahwa usulan anggaran untuk penyelenggaraan persiapan dan juga tahapan pemilu itu membutuhkan anggaran 86 triliun yang tersebar di 5 tahun berjalan, yaitu tahun 2021 kita butuh 8,4 triliun, 2022 butuh 13,2 triliun, 2023 adalah 24,9 triliun, 2024 36,5 triliun, dan 2025 3 triliun. Ini tersebar di 5 tahun sejak tahun 2021 sebagai persiapan. Kemudian untuk pilkada itu bersumber dari APBD yang kita petakan berjumlah 26,2 triliun. Masalah rinciannya nanti kami akan diskusikan dengan masing-masing Pemda dan juga nanti di masing-masing KPU Kabupaten Kota. Lanjut. Kebutuhan 86 triliun tadi terbagi dalam 2 alokasi yang kami susun, yaitu untuk tahapan penyelenggaraan tahapan sebesar 63 triliun dan untuk dukungan lainnya adalah sebesar 22 triliun, yaitu untuk dukungan tahapan. Untuk tahapan tadi 63 triliun, itu misalnya untuk honor badan ad hoc, untuk logistik, untuk pemutakhiran data pemilih, untuk pencalonan, sosialisasi, dan tahapan-tahapan lainnya. Sedangkan untuk dukungan tahapan, sarana, kemudian juga terkait dengan operasional, gaji pegawai KPU, serta dukungan IT dan rekrutmen komisioner, baik yang bersifat permanen 5 tahun sekali maupun yang terkait dengan badan ad hoc. Sedangkan distribusi alokasi 86 triliun tadi adalah di KPU RI atau di pusat sebesar 20,3 triliun, KPU provinsi itu 5,9 triliun yang tersebar di 34 provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sebesar 59,8 triliun yang tersebar di 514 kabupaten kota. Lanjut. Kemudian kesiapan yang kami lakukan adalah terkait teknologi informasi. Memang teknologi informasi ini belum menjadi bagian dari dasar penyelenggaraan tahapan pemilu. Dalam hal ini digitalisasi tahapan belum. Itu masih seperti yang disampaikan Sekjen Bawaslu tadi, adalah bahwa tahapan kita itu masih manual, belum digital. Oleh karena itu sebagai alat bantu
untuk mempercepat atau lebih mengefisienkan tahapan-tahapan, kami telah membangun dan akan dikembangkan dalam integrasi aplikasi tahapan pemilu, yaitu mulai dari Sigali adalah sistem informasi pendataan pemilih, kemudian SIPOL, sistem informasi partai politik, ini pada saat nanti verifikasi parpol, karena itu ada syarat sampai ke tingkat RT RW, kemudian ada SILOG, sistem informasi logistik, ini menjadi salah satu yang kita gunakan untuk terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik. Kemudian SILON adalah sistem informasi pencalonan, jadi kita bisa mengetahui calon-calon anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi sampai pusat, bahkan nanti masuk dalam calon kepala daerah dan wakil. Kemudian SIDAPIL adalah sistem informasi daerah pemilihan, ini untuk pileg di 2024. Dan SIDAKAM sistem informasi untuk kampanye dan dana kampanye. Ini adalah bagian dari integrasi sistem tadi dan rekapitulasi hasil. Jadi kita upayakan mencoba, kita sudah coba di 2020 pilkada kemarin, itu dari TPS kita bisa langsung update hasil setiap TPS. Namun ini tidak menjadi dasar utama, tetapi yang menjadi dasar utama adalah secara manual sesuai undang-undang, yaitu yang berjenjang rekapnya mulai pleno dari kecamatan, kabupaten hingga pusat nanti kalau pileg dan pilpres. Lanjut. Ini adalah anggaran rencana gambaran KP membangun IT. Nanti secara detail memang kami akan sampaikan berikutnya. Lanjut. Yang kedua adalah karena terkait dengan rapat dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami mencoba memetakan kebutuhan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU terhadap dukungan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan tahapan pemilu 2024. Lanjut. Dasar hukum dukungan pemerintah dan pemerintah daerah itu ada dua, sama dengan yang sampaikan tadi, yaitu pertama Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal 434 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dukungan pemerintah dan Pemda adalah amanat dari undang-undang. Kemudian pasal 451 ayat 2, dana penyelenggaraan dan pengawasan pemilu wajib dianggarkan dalam APBN. Ini untuk anggaran pemilu dan pilkada. Ketiga adalah pasal 452, anggaran penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggara pemilu. Ini adalah 4 dasar dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dukungan pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Kemudian untuk dukungan pemerintah daerah juga ada dalam Undang-Undang nomor tentang pilkada, yaitu pasal 133A. Menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Jadi ini ada tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada, selain mengalokasikan anggaran dalam APBD. Kemudian pasal 166 ayat 1, pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah dua undang-undang yang mendasari ada dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pilkada. Lanjut. Berangkat dari dua undang-undang tadi, maka kami coba memetakan adalah dukungan yang kami harapkan dari pemerintah pusat atau pemerintah dan pemerintah daerah. Yaitu dari pemerintah yang kami bisa petakan terkait dengan anggaran, regulasi, dan juga koordinasi. Untuk anggaran, yaitu kami mohon dukungan dari pemerintah pusat, kementerian lembaga yang ada tingkat pusat,
terkait dengan APBN, alokasi APBN sebanyak 86,2 triliun yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait regulasi. Regulasi yang kami butuhkan adalah terkait untuk konsultasi Pak Dirjen untuk peraturan KPU agar tidak terlambat. Kami mohon konsultasinya dengan DPR dan pemerintah secepatnya, sehingga sebelum tahapan masuk PKPU sudah selesai. Kemudian juga regulasi-regulasi lainnya. Salah satunya adalah regulasi terkait dengan pengadaan logistik pemilu. Kami mohon dukungan untuk adanya regulasi khusus terkait logistik pemilu di luar regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang sudah ada. Dan ketiga adalah dukungan dari pemerintah pusat yang kami harapkan adalah koordinasi lintas kementerian terkait yang sudah dilakukan oleh Ditjen Polpum Kemendagri. 2 kali pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian lembaga. Kemudian dukungan dari pemerintah daerah yang kami harapkan adalah pertama jelas adalah anggaran. Alokasi anggaran untuk pilkada adalah dialokasikan dari APBD. Itu sudah kami sampaikan tadi, ada sekitar 2,62 triliun. Kemudian kedua adalah masalah sarana dan prasarana, yaitu kami membutuhkan terkait untuk kantor dan juga gudang yang sudah kami sampaikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah kami mohon hibah terkait tanah, kantor, dan juga gudang, transportasi dalam hal ini mobil dan lain-lain untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Dan terakhir adalah terkait dengan SDM, yaitu ASN Pemda yang dipekerjakan di KPU. Kami mohon kiranya Ibu Bapak Sekda untuk bisa berkomunikasi dengan kami terlebih dahulu sebelum menarik pegawainya dari penyelenggara pemilu. Lanjut. Ketiga adalah yang kami petakan terkait dukungan terhadap tahapan pemilu, baik dukungan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dari semua tahapan dengan alternatif pemungutan suara 2024 yang kami coba petakan, ini yang warna merah adalah yang melibatkan masyarakat secara luas. Inilah yang kami sebutkan harus ada cipta kondisi masyarakat, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pusat. Ini kami petakan ada sekitar 4 tahapan yang melibatkan publik masyarakat secara luas dan pelibatan secara langsung. Sedangkan yang warna hijau adalah tahapan yang melibatkan masyarakat secara terbatas. Misalnya dalam sosialisasi. Dalam sosialisasi untuk pemilu itu dilakukan di bulan Juli 2022 sampai Maret 2024. Ini membutuhkan ini akan melibatkan masyarakat secara luas dari pusat hingga daerah, sehingga butuh pendidikan pemilih maupun cipta kondisi lainnya. Kemudian pemutaran data yang utama yaitu adanya pemutahiran melalui coklit, yaitu pencoblosan penelitian itu akan door to door, sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam hal ini DP4 Kemendagri yang akurat, dan juga adanya data dari Kementerian Luar Negeri bagi warga negara kita yang berada di luar negeri. Dan juga untuk di daerah kami butuh kesiapan OPD terkait, yaitu terkait dengan misalnya dalam pendataan kita dari Dukcapil maupun tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Sedangkan pelibatan yang secara luas lagi adalah jelas kampanye dan pemungutan suara. Ini adalah butuh cipta kondisi masyarakat di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah. Khususnya kampanye adalah penertiban APK. APK ini alat peraga kampanye, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Butuh kerjasama dan dukungan dari OPD pemerintah daerah yang terkait. Kemudian juga pemungutan dan penghitungan suara, ini butuh keterlibatan masyarakat secara luas, itu terkait dengan misalnya penempatan TPS. Karena sampai hari ini kita belum memiliki yang disebut TPS permanen. TPS permanen ini adalah misalnya dalam satu wilayah di mana TPS-nya, titiknya di mana yang harusnya kita sudah tetapkan. Ini kami akan konsultasikan ulang lagi dengan pemerintah dan juga DPR untuk penentuan TPS permanen, baik dari jumlah pemilihnya maupun titik koordinatnya. Ini yang kami butuh kerjasama dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Lanjut.
Kemudian untuk dukungan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Pilkada memang dilakukan di daerah, jadi teman-teman atau juga ibu bapak aparat pemerintah daerah tidak hanya sekedar untuk mengalokasikan anggaran di APBD bahwa dukungan telah selesai. Ini kami mohon dukungan di setiap tahapan yang sudah coba kami petakan, yaitu adanya pelibatan secara luas masyarakat maupun secara terbatas masyarakat. Inilah situasi-situasi yang bisa terjadi yang butuh antisipasi dan dukungan dari ibu bapak di Pemda. Lanjut. Dari berbagai tahapan tadi, pemilu dan pilkada, ada yang pelibatan secara luas dan terbatas masyarakat, kita sebut cipta kondisi masyarakat di setiap tahapan. Kebutuhan ini kami coba sampaikan bahwa ini dalam rangka sukses pilkada maupun pemilu, yaitu cipta kondisi masyarakat yang bisa dilakukan atau mendapat dukungan dari pemerintah maupun Pemda. Kita coba memetakan dalam bukan tahapan, 3 alur, yaitu pertama dari hulu, tengah, dan hilir. Di tingkat hulu, adanya potensi konflik dan dalam pemilu dan pilkada. Ini kami mohon dukungan dari Pemda maupun pemerintah untuk melakukan identifikasi, intelijen, dan penelitian terhadap berbagai potensi ini. Ini masuk dalam tahapan, kalau ini dalam tahapan pemilu dan pilkada, itu perencanaan program dan anggaran, penataan daerah pemilihan, dan juga kebutuhan dan juga distribusi logistik. Kami butuh ini tingkat dulu untuk dukungannya untuk cipta kondisi masyarakat. Kemudian di tingkat tengah, yaitu terkait dengan aktor budaya dan juga teknologi di tingkat masyarakat. Itu kami mohon koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan teman-teman pemerintah daerah, khususnya terkait 4 tahapan pemilu dan pilkada, yaitu untuk sosialisasi, pemutaran data pemilih, verifikasi partai politik, dan pencalonan. Dan ketiga adalah terkait dengan di tingkat hilir atau di ujung adalah partisipasi politik yang konstruktif. Karena ada juga partisipasi politik yang destruktif, yaitu yang konstruktif, yaitu minimal adalah datang ke pemungutan suara untuk meningkatkan partisipasi politik. Ini yang kami butuhkan adalah regulasi, kemudian juga rekonsiliasi dan juga sosialisasi yang masif kepada publik. Itu 3 tahapan yang melibatkan publik, melibatkan masyarakat secara luas, yaitu tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, dan juga di tahapan pelantikan, baik pelantikan anggota DPR, DPRD, pelantikan presiden dan wapres, maupun pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini adalah tahapan-tahapan yang sangat rentan atau berpotensi terjadinya konflik baik horizontal maupun konflik sosial lainnya. Lanjut. Jadi tadi itu adalah 5 dukungan pemerintah daerah ya dan pemerintah pusat yang kami harapkan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada. Dan ketiga adalah poin C adalah tantangan dan potensi masalah pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Lanjut. Kami memetakan ada sekitar 6 atau 7, kami lupa itu tantangan, itu sekitar 7. Pertama adalah terkait dengan logistik pemilu. Persoalan logistik pemilu ini selalu kami sampaikan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama berisiko pada ketersediaan bahan baku logistik. Ini yang disampaikan juga tadi diingatkan oleh Sekjen Bawaslu bahwa ini terkait dengan misalnya kertas, kapasitas produksi, bahan baku belum tentu ada, dan juga ini tidak bisa kita prediksi. Tetapi regulasinya, undang-undangnya masih mengatakan semua pakai kertas, baik surat suara maupun formulir-formulir. Kemudian juga terkait APD dan jika pemilu dan pilkada masih dilakukan di dalam suasana pandemi COVID. Dari semua persoalan logistik ini, sekali lagi kami mohon meminta bantuan pemerintah untuk membuat atau kami membutuhkan regulasi khusus, Pak Dirjen, untuk pengadaan logistik pemilu di luar dari regulasi atau peraturan yang sudah ada terkait pengadaan barang dan jasa. Lanjut.
Kemudian ini terkait sumber daya manusia yang kami petakan permasalahan atau potensi masalah adalah pertama adalah komisioner. Untuk komisioner KPU di tingkat pusat sampai dengan kabupaten kota ini terkait dengan proses seleksi atau penggantian. Sesuai undang-undang ada 5 tahun sekali, namun tidak dalam waktu yang sama. Misalnya untuk KPU RI 7 komisioner itu akan dilakukan seleksi dan pergantian di tahun 2022. Itu sekitar bulan April sudah ada pergantian. Artinya 2 bulan sebelum masuk tahapan itu terjadi pergantian komisioner di tingkat pusat. Begitupun di provinsi. Di tahun 2023 ada 24 provinsi yang komisionernya berganti karena undang-undang. Itu ada 24 provinsi, padahal 23 itu lagi cantik-cantiknya tahapan. Dan ada 317 kabupaten kota yang terjadi pergantian komisioner. Tahun 2024 pada saat hari atau pada saat tahun pemilu dan pilkada ada 9 provinsi komisioner yang berganti dan 196 kabupaten kota. Oleh karena itu memang kami mohon ada kebijakan atau regulasi khusus dari pemerintah dan DPR bisa merumuskan terkait kebijakan komisioner untuk pergantian komisioner kalau bisa dalam waktu yang sama. Kemudian terkait dengan sekretariat, kami juga membutuhkan struktur organisasi yang masih memiliki struktural eselon 3 dan 4. Karena pertama, sekretariat KPU adalah fungsi pelayanan terhadap tahapan-tahapan. Sehingga kami masih membutuhkan eselon 3 dan 4 secara struktural, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan kami sudah memohon kepada Kementerian PAN, RB, kiranya Pak Dirjen bisa membantu untuk mengkoordinasikan. Lanjut. Potensi permasalahan lainnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pertama, yaitu untuk pencalonan pemilu dan pilkada. Untuk pemilu misalnya, syarat pencalon presiden wakil presiden, ada syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, ada verifikasi dokumen calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, verifikasi dukungan calon anggota DPD, dan juga nanti ada verifikasi data partai politik yang terkadang tidak mutakhir. Ini adalah persoalan-persoalan yang kami membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Misalnya syarat pencalonan, legalitasnya dalam undang-undang disebutkan, misalnya untuk pendidikan, ternyata untuk legalisir itu sekolah. Kemudian juga hal-hal lain ini butuh kerjasamanya dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya di dinas-dinas terkait. Untuk pilkada, potensi permasalahan adalah dualisme kepengurusan partai politik, mana partai yang akan mencalonkan, yang punya hak mencalonkan maupun yang tidak. Kemudian juga adanya waktu pencalonan pemilihan 2024 yang berhimpitan dengan waktu penetapan hasil, dan juga ketentuan mengundurkan diri dari pekerjaan. Lanjut. Dalam pemungutan dan penghitungan suara, potensi permasalahan adalah adanya apabila 2 putaran pilpres maka berhimpitan dengan sangat berhimpitan atau beririsan dengan pelaksanaan tahapan pilkada. Kemudian juga ada persoalan yang harus kita melakukan penyederhanaan desain surat suara dan juga terkait dengan identifikasi pemilih yang DPK atau KPPS dan kehadiran saksi lebih dari 1 untuk 1 peserta. Kemudian juga dalam penyelesaian sengketa harus ada kesepahaman antara penyelenggara pemilu biar sama persepsi terkait beberapa tahapan untuk misalnya dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lanjut. Pemutahiran data pemilih. Ini memang ada beberapa permasalahan yang selalu saya sampaikan tadi. Yaitu misalnya pemutahiran data pemilih untuk pemilu 2024 itu sudah dilakukan sejak tahun 2023. Ini apakah otomatis menjadi DPT untuk pilkada untuk November 2024 atau dilakukan pemutahiran baru lagi? Karena diatur oleh 2
Karena itu memang kami butuh kesepakatan atau butuh regulasi khusus ini Pak Dirjen terkait dengan data pemilih. Antara data pemilih pemilu 2024 dan data pemilih pilkada 2024. Sehingga lebih efisien dalam bekerja, tetapi tetap valid dalam data. Kemudian sama anggaran dan juga sarana prasarana sudah kami sampaikan tadi. Lanjut. Dan terakhir adalah potensi permasalahan, yaitu kondisi alam sudah kami sampaikan, kondisi cuaca dan geografis wilayah Indonesia di awal tahun Januari Februari itu biasanya adalah cuaca dengan cuaca ekstrim, yaitu hujan, longsor di seluruh wilayah NKRI, kemudian juga perkiraan kondisi pandemik 2024 kemungkinan masih dalam situasi pandemik. Ini menjadi pertimbangan kita bersama dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tahun 2024. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila tadi terlalu panjang, tapi pada prinsipnya kenapa kami harus menyampaikan ini secara detail di hadapan Ibu Bapak stakeholder di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini semata-mata hanya untuk mengingatkan kita semua bahwa pemilu dan pilkada 2024 yang dilakukan serentak merupakan momentum bagi kita bangsa Indonesia untuk kita bisa mengukuhkan sebagai negara demokrasi terbesar atau menjadi peluang bagi para disintegrator untuk masuk dalam disintegrasi bangsa ini. Saya rasa itu bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia, Pak Bernard Dermawan Sutrisno. Tadi juga sudah disampaikan oleh dari Bawaslu. Mungkin kesempatan terakhir kami beri kesempatan kepada Pak Wariki, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas RI, mungkin beliau bisa hadir secara virtual, yang bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Wariki dari Bappenas, Pak Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas. Belum tersambung. Baik, kalau sudah tidak ada, saya mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari ini adalah secara resmi saya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya forum ini adalah menyampaikan secara resmi kepada Bapak Sekda seluruh Indonesia dan jajaran, terutama jajaran saya Kesbangpol. Mohon setelah pertemuan hari ini, kami anggap seluruh Indonesia sudah mengetahui kebijakan negara yang sudah diputuskan bahwa pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak 2024. Tak ada opsi lain, tak ada diskusi lain lagi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah hari ini adalah menyiapkan seluruh rangkaian persiapan dan kesiapan, baik sebelum maupun pada saat tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024, bahkan pasca pilkada 2000 dan pilkada 2000. Itu tadi sudah banyak hal disampaikan oleh Bapak Sekjen Bawaslu RI, Bapak Sekjen KPU RI dan Bapak Deputi Pendanaan Bappenas, dan kemungkinan ini akan dilanjutkan lagi rapat-rapat yang lebih teknis oleh masing-masing kementerian, lembaga dan instansi. Tapi saya minta Bapak Sekda, terutama jajaran Kesbang saya, Kesbangpol Indonesia, untuk mulai hari ini segera saja 1-2 hari tidak lanjuti melalui rapat-rapat internal di pemerintah daerah, mengundang kawan-kawan dari KPU Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyusun rencana-rencana program kegiatan dan anggaran dan seterusnya, termasuk instansi-instansi lain, dan menyiapkan masyarakat dan lainnya. Saya kira ini pertemuan kita hari ini tidak ada tanya jawab, ini sifatnya informasi searah, mohon maaf yang disampaikan, nanti akan ada lagi forum yang lain. Tetapi sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan dari Direktorat Politik Kementerian Dalam Negeri, nanti akan ditindaklanjuti lagi. Besok Pak Sekjen KPU RI, kemudian Pak Sekjen Bawaslu RI, dan teman-teman yang lainnya. Besok seluruh kementerian lembaga akan saya undang lagi di tingkat nasional.
Sehingga ini satu agenda nasional, nanti lembaga-lembaga bisa dan instansi bisa menyusun program-program kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Sekjen KPU RI, dan saya juga sudah ingatkan, dalam sejarah Republik Indonesia ini pertama kali pemilu kolosal, istilah Pak Sekjen KPU RI. Pemilu kolosal, Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, beliau Bupati Wali Kota. Ada banyak sekali surat suara. Kalau DPD-nya saja misalnya 204 kursi ya. Kalau 50 tiap provinsi atau 20 saja calon DPD tiap provinsi udah berapa. Kemudian belum calon DPRD, calon DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian belum lagi calon gubernur. Kalau 2, 3, 4 saja tiap provinsi, kabupaten kota. Ada ribuan. Jadi ini masyarakat benar-benar harus disiapkan secara baik karena akan berlangsung di tahun yang sama. Pengalaman kita 2019 ada kekurangan, tentu kekurangan itu harus kita atasi. Pengalaman kita 2020 ada kekurangan dan juga mungkin ada kelebihan. Ini harus menjadi bahan referensi kita untuk menyiapkan 2024 secara baik. Cuma saya hendak mengingatkan kepada Bapak Ibu semua dan kita semua termasuk diri saya, pemilu dan pilkada serentak 2024 jangan dianggap enteng. Kita semua ini belum ada yang pengalaman, satu pun nggak ada yang pengalaman. Karena memang pertama kali. Jadi belum pernah dalam sejarah Indonesia itu dilakukan pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama. Jadi tidak ada satupun instansi atau pejabat di negeri ini yang sudah punya pengalaman. Belum ada pengalaman. Ini adalah sejarah baru yang hendak kita buat dan itu sudah menjadi keputusan politik. Tidak ada lagi diskusi lain. Pilkada 2024, pemilu presiden dan legislatif juga 2024. Oleh karenanya persiapan di tingkat daerah, di tingkat nasional harus kita lakukan bareng-bareng. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semua. Mohon segera ditindaklanjuti kebijakan yang sudah diputuskan ini di tingkat daerah masing-masing dan di seluruh KL. Agenda negara yang secara konstitusi harus kita laksanakan. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan atas perhatian semua. Semoga sehat kita selalu. Amin. Gimana ngajarnya Pak? Nama ambilnya tuh Pak? Nah, SBU-nya. Dia nggak bicara bupati. Pilih dulu pemerintah. Dia nggak bicara jabatan. Juta kalau nggak.